Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue, Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja kita akan ngebahas soal bagaimana sih jalannya kualifikasi Moto3, kemudian juga ada Sprint Race MotoGP Brazil 2026. Tapi sebelumnya kita bahas, sebelum kita juga bahas nanti apa kata Fede Ega setelah dia meraih kualifikasi ya, hasil dari kualifikasi dari Moto3 Brazil 2026. Tapi gue mau bahas sedikit dulu ini terkait dengan kondisi tracknya, yaitu sirkuit Ayrton Senna di Goiânia gitu di Brazil yang drama banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton juga semalam ataupun dini hari ya tadi itu juga drama banget terkait dengan track kondisi. Jadi ini menurut gue ada kejadian yang langka gitu ya, karena abis dari sesi kualifikasi MotoGP itu muncul kayak lubang besar gitu ya atau puncting hole, dan ternyata itu adalah aspal tracknya itu ambles dan bikin sesi kualifikasi dari Moto3 dan juga Moto2 ya untuk Brazil 2026 sampai dengan sprint race MotoGP itu ditunda semua. Jadi gimana sih ceritanya? Jadi lubang besar ini memang muncul setelah sesi kualifikasi MotoGP ya, setelah memang berlangsung dan juga di lintasan garis lurus munculnya dari lubang ataupun sinkhole ini pas banget di lintasan lurus di area start dan juga finish. Jadi nggak mungkin dibiarin begitu aja karena sangat berbahaya. Makanya ini pihak MotoGP dan juga pengelola sirkuit langsung melakukan penambalan gitu ya untuk permukaan aspal. Dan ini akhirnya membuat jadwal dari sprint race, kemudian juga Moto3, Moto2, kualifikasi ya, ini juga akhirnya ditunda. Sampai akhirnya bos-bos MotoGP itu sampai turun langsung ya ke track ataupun ke lintasan untuk menentukan bagaimana sih solusi gitu ya untuk bisa menutup lubang sebesar itu gitu. Dan kalau menurut dari safety officer FIA MotoGP yaitu ada Alfonso Tome, ini menjelaskan bahwa track sirkuit ini ambles dan juga menyebabkan lubang besar karena adanya hujan deras ya beberapa hari terakhir dan juga menyebabkan pergerakan tanah gitu di bawah tanah sirkuitnya gitu. Apalagi waktu kemarin kita teman-teman juga tahu sirkuit dari Ayrton Senna ini juga sempat banjir gitu. Jadi langsung dilakukan penanganan darurat ya dengan memotong bagian aspal yang ambles, dan ini nampaknya ditimban ataupun ditimpa sama aspal baru gitu. Dan hasil tambelan aspalnya ini seperti yang diposting sama Dress ya, dan juga ini BTW aspal sintesis ini membutuhkan waktu berjam-jam sampai akhirnya mengering dan juga keras gitu. Makanya sprint race waktu kemarin yang dimulai jam 1 pagi itu ditunda sampai pukul 1:35, tapi kemudian ditunda lagi sampai dengan pukul 2 pagi lewat 20 waktu Indonesia Barat. Bahkan di sesi kualifikasinya ini yang sesi kualifikasi Moto3 ya, yang harusnya itu jam 11 malam, ini diundur sampai jam 3:10 pagi. Jadi itu gue semalam tuh gue begadang banget ya, jadi agak ngantuk. Dan sementara untuk kualifikasi Moto2 yang tadinya ini jam 11 malam, jam 12 malam waktu kemarin, tapi ini diubah jadi hari berikutnya di local time ataupun di Brazil. Kalau di Jakarta ya berarti ini jam 7:40 malam sebelum dari warming up MotoGP gitu. Jadi ya kebayang ya teman-teman juga yang nonton semalam gitu dari kualifikasi Moto3 sampai dengan sprint race pasti agak ngantuk. Jadi yang menjadi sorotan dari gue sih ataupun highlightnya ya ini juga kayaknya menjadi hal yang serius gitu. Kok bisa ya sekelas sirkuit MotoGP gitu ya, sekelas sirkuit dunia ini berlubang gitu ya. Dan apalagi kondisi track sehabis hujan ini menjadi sorotan banget ya bagi para pembalap, bagi para tim dan juga pengelola dari promotor juga MotoGP gitu. Sampai akhirnya kan beberapa kali karena track condition semua sesi ya, ada sesi yang memang ditunda kemudian juga dihentikan sementara gitu. Oke, mudah-mudahan kita doain aja ya kalau nanti sirkuit Ayrton Senna ini kan memang baru banget ya, sirkuit perdana yang dipakai. Tentunya ada sejumlah perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan sampai akhirnya nanti sirkuit Ayrton Senna ini bisa lebih baik ya untuk menyelenggarakan MotoGP. Oke, kita lanjut ke hasil dari kualifikasi Moto3. Pasti teman-teman juga nggak sabar untuk menantikan informasi Fede Ega gitu ya. Jadi ini Rocket Kit ya, asal Gunung Kidul, ini benar-benar keren ya menurut gue. Jadi Fede Ega ini berhasil meraih posisi keempat di sesi kualifikasi Moto3 Brazil 2026. Bahkan sebenarnya Fede Ega itu sempat berada di posisi ketiga, tapi karena memang para pembalap lainnya juga mencatatkan waktu tercepat gitu, sampai akhirnya Fede Ega ini berhasil berada di posisi keempat. Catatan waktunya gitu ya untuk Fede Ega ini 1 menit
26,506 detik, atau gapnya ini hanya 0,265 detik ya dari pembalap tercepatnya. Yang pertama itu ada Joe Esteban ya dengan catatan waktunya 1 menit 26,241 detik. Jadi untuk hasil kualifikasi Moto3, yang pertama itu ada Joe Esteban, kemudian kedua ada Perone, ketiga ada Hakim Danish yang pembalap dari Malaysia, dan keempat ini ada Veda Ega Pratama. Kalau dari posisinya Veda Ega di posisi keempat, ini masih punya peluang besar gitu ya, masih punya kesempatan bagi Veda Ega setidaknya bisa mencoba ya untuk naik podium nih di Brazil 2026 gitu. Kalau menurut kalian, apakah Veda Ega mampu gitu ya untuk bisa naik podium? Komentar di bawah ya. Nah, ini juga ada wawancara Veda Ega ya setelah dari sesi kualifikasi Moto3 yang juga diunggah sama Sport TV. Veda Ega ini bilang bahwa dia alhamdulillah banget hasil sesi kualifikasi ini positif ya, karena bisa mengamankan di posisi keempat gitu. Dan menurut Veda Ega, jalannya kualifikasi ini berlangsung lancar karena Veda Ega bisa menyelesaikan hot lap dan juga ini mencatatkan waktu terbaiknya di lap terakhir bahkan. Jadi menurut Veda Ega, dia mempunyai kepercayaan diri pada motornya dan juga kepercayaan pada dirinya sendiri ya. Di sirkuit ini tentunya yang menambah kepercayaan diri Veda Ega. Siapa tahu ini bisa menjadi bekal gitu untuk Veda Ega punya performa baik di sesi race-nya gitu. Dan tentunya Veda Ega menyatakan siap dan akan melakukan yang terbaik di race. Serta Veda Ega ini juga mohon dukungannya ya kepada teman-teman untuk Veda Ega, karena Veda Ega bilang mohon dukungannya gitu. Oke, ini update selingan sedikit aja karena ada Gresini Racing Team yang punya livery spesial khusus untuk MotoGP Brazil 2026 ya. Yang biasanya livery mereka atau Gresini Racing Team itu kayak biru telur asin gitu, tapi untuk khusus di MotoGP Brazil 2026 ini liverynya baru, yaitu liverynya menyesuaikan warna khas dari Brazil, yaitu warna kuning dan juga hijau. Ini teman-teman bisa lihat ya fotonya, cakep ya. Oke, kita lanjut ke sesi sprint race MotoGP 2026, khususnya di Brazil 2026. Marc Marquez ya, akhirnya ini menjadi juara sprint race MotoGP Brazil 2026 setelah berhasil mengalahkan Fabio Di Gia di 3 lap terakhir. Jadi kalau kita lihat memang startnya Marc Marquez itu cukup bagus ya. Dia menyalip Marco Bezzecchi, kemudian memepet dari Fabio Di Gia gitu. Meskipun Fabio Di Gia melebar ataupun udah punya gap yang panjang gitu, tapi pelan-pelan Marc Marquez bisa meraih dari Fabio Di Gia sampai akhirnya di lap ketiga terakhir gitu ya, Fabio Di Gia melakukan kesalahan dan Marc Marquez itu mengovertake Fabio Di Gia gitu. Ini menurut gue manajemen balapan yang rapih ya dari Marc Marquez, kemudian juga overtake-nya bersih gitu, nggak ada kejadian ataupun insiden lagi kayak Marc Marquez mengovertake manuvernya yang agak agresif gitu ya, seperti di Pedro Acosta di MotoGP Thailand waktu kemarin. Ini overtake-nya Marc Marquez dengan Fabio Di Gia ini bersih menurut gue. Jadi menurut gue Marc Marquez ini benar-benar menampilkan kecerdikannya ya untuk mengovertake lawan. Ini strateginya Marc Marquez, mengovertake lawan tuh di akhir-akhir balapan gitu. Dan kalau di sesi sprint race MotoGP ini yang mengejutkan juga adalah Jorge Martin ya. Jorge Martin kan kita tahu cedera gitu dan juga sempat absen beberapa lama gitu di MotoGP 2025, tapi dia bisa meraih podium ke-3 di sprint race-nya. Jadi ini sebuah hal yang kejutan juga ya. Nah, untuk hasil dari sprint race MotoGP Brazil 2026 yang berlangsung selama 15 lap, hasilnya yaitu pertama ada Marc Marquez, kedua ada Fabio Di Gia, ketiga ada Jorge Martin, keempat ada Marco Bezzecchi, kelima ada Ai Ogura, kemudian keenam ada Fabio Quartararo yang sempat juga nih untuk berusaha gitu ya berada di posisi keempat, tapi akhirnya Fabio Quartararo finishnya di posisi keenam. Kemudian ada Alex Marquez di posisi ke-7, ada Pecco Bagnaia di posisi ke-8, Pedro Acosta ini ke-9, kemudian Diogo Moreira ke-10, dan juga Toprak Razgatlioglu ini berhasil finish di posisi ke-18 gitu. Nah, untuk di performanya, Jorge Martin bilang setelah mau meraih dikasih medali ya, itu Jorge Martin bilang bahwa dia merasa senang banget bisa berada di posisi ketiga dan menyebut ini adalah perjalanan yang sulit banget gitu. Bahkan kalau menurut dari Jorge Martin gitu, ketika diwawancarain di media scrum, itu
menilai bahwa raihan yang berada di posisi ketiga ini adalah sebuah kemenangan gitu. Jadi dia happy banget karena merasa ya udah lama banget ya nggak naik podium, terus udah gitu dia bisa meraih posisi ketiga dan ini merasa dia seperti victory aja gitu, kemenangan juara pertama gitu. Dan menurut Jorge Martin, kemenangan ini memang karena datangnya dari proses adaptasi yang memang nggak mudah sama Aprilia. Dan dimana ia masih terus membangun kepercayaan diri dan juga memahami dari motor RSGP 26 Aprilianya ini. Dan Jorge Martin menegaskan bahwa pencapaian ini ya, ataupun dia meraih posisi ketiga, ini menjadi bukti bahwa kerja kerasnya memulai membuahkan hasil gitu. Meski begitu, Jorge Martin tetap realistis bahwa ia belum sepenuhnya berada di level 100% gitu dan masih membutuhkan waktu untuk benar-benar konsisten bersaing di depan bersama dengan para pembalap-pembalap yang lebih kuat, lebih cepat lainnya gitu. Dan ini Jorge Martin ya, ketika diwawancara sama MotoGP juga dia sempat berterima kasih kepada Marc Marquez karena udah membantunya di saat-saat kesulitan gitu ya, ketika Jorge Martin itu cedera, absen panjang. Bahkan Jorge Martin ini bilang dia sempat telepon Marc Marquez gitu, dan Marc Marquez sangat terbuka gitu ya, membantu dari Jorge Martin untuk meningkatkan semangat gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri gitu, sampai akhirnya ya hasilnya ya bisa podium nih saat ini. Dan bahkan menurut dari Jorge Martin, sebelum-sebelumnya dia berpikir bahwa oke, karirnya udah selesai gitu. Tapi dengan dia meraih podium ketiga lagi, ini rasanya kayak mulai lagi nih dia bangkit dan juga lebih percaya diri dan semangat terus untuk menjalani balapan di MotoGP selanjutnya. Oke, sementara itu kalau untuk Fabio Di Gia di Parfume ya, ketika diwawancara dia bilang merasa less grip pada ban gitu untuk di sesi sprint race-nya, dan dia mengakui kesalahan ya ketika di lap 3 lap terakhir, dan itu membuat dia di overtake sama Marc Marquez. Dan kemudian Di Gia juga bilang dia sulit gitu ya, dan juga nggak punya kesempatan untuk melawan balik Marc Marquez. Nah, sementara itu untuk Marc Marquez sendiri ya, ketika ditanya di Parfume, dia bilang kemenangan ini adalah super important dengan apa yang terjadi dibandingin dengan MotoGP Thailand gitu ya. Dan meski menang ini, Marc Marquez bilang dia masih merasa belum gitu ya balapan seperti yang ia inginkan. Jadi ditambahin juga ketika Marc Marquez itu wawancara ya di media Scrum, Marc Marquez bilang dia sebenarnya nggak nyangka bisa menangin sprint race MotoGP Brazil 2026 karena berdasarkan data yang dia lihat ya, Fabio Di Gia, kemudian juga ada beberapa pembalap lainnya yang memang lebih cepat dan juga lebih kencang daripada dirinya. Sampai akhirnya ini Marc Marquez ketika di box melihat data telemetri dari Fabio Di Gia gitu, dan melihat bahwa Fabio Di Gia ini mengendarai ataupun gaya balapnya ini cair gitu. Kalau Marc Marquez bilangnya fluid style. Nah, maka dari itu Marc Marquez ini mencoba mencari cara gitu ya, mengadaptasi gaya balapnya tapi tanpa mengcopy paste ataupun tanpa menjiplak gaya balapnya Fabio Di Gia. Sampai akhirnya adaptasi dari gaya balapnya Marc Marquez ini cocok di sprint race gitu, dan Fabio Di Gia melakukan kesalahan gitu dan membuat Marc Marquez ini mudah untuk mengovertake gitu. Nah, ini soal kenapa Marc Marquez merasa dia nggak 100% seperti yang ia inginkan gitu ya di balapan sprint race. Ini Marc Marquez bilang sebenarnya dia pengen review lagi untuk balapan MotoGP sprint race Brazil 2026 ini karena dia merasa aneh sama motornya. Marc Marquez ini merasa motornya nggak seperti motor di tahun 2025 lalu gitu. Dan faktanya dia nggak bisa menggerakkan badannya secara natural pakai GP26 ini. Dan saat balapan, Marc Marquez bilang dia tuh kaku banget gitu dan ngendarain motornya ini nggak smooth gitu. Serta dia nggak nemu sensasi kalau dia bisa nyatu sama motornya. Dan Marc Marquez ini berencana untuk mengubah settingan motor seperti sebelumnya ya di sesi practice, kemudian juga di sesi kualifikasi gitu. Dan kalau menurut dari Marc Marquez ini ada sesuatu yang aneh gitu ya sama motornya karena feelingnya tuh beda. Dia merasa bahwa feeling dari GP26 ini nggak sama dengan GP25. Tapi yang terpenting menurut dari Marc Marquez, strategi yang akan dia jalankan ini adalah manajemen ban gitu ya, baik ban belakang maupun ban depan, terutama di sisi kanannya, karena kan banyak tikungan ke kanan ya dari sirkuit Goiânia ini. Dan karena balapan bakal panjang gitu sebanyak 31 lap,
Bahkan Marc Marquez bilang di sprint race aja yang 15 lap dia udah merasa panjang, apalagi di 31 lap kayak gitu. Nah, info sedikit buat para pembalap lainnya yang juga diwawancara di media Scrum. Ini ada Peko Bagnaia bahwa dia mengakui kesalahan ya yang dilakukan di sesi kualifikasi sampai akhirnya berdampak sama posisi dirinya ataupun starting grid ya di sesi sprint race gitu. Padahal dia merasa bahwa dia udah nyatu ya, udah lebih feeling better sama Desmos GP 26-nya, tapi karena kesalahan dari Peko Bagnaia ya, dia crash gitu sampai akhirnya nggak dapet hasil yang baik di sesi kualifikasi. Tapi menurut dari Peko Bagnaia gitu, dia punya feeling yang bagus soal motornya dan sambil menekankan bahwa penting untuk menghindari kesalahan kecil apapun yang bisa berdampak pada hasil akhirnya ya. Dan gue sedikit mau ngomongin Fabio Quartararo karena performanya ini dibilang cukup baik ya, dia bisa improve gitu di posisi terdepan maksudnya di posisi keempat dan juga kelima gitu. Kalau misalkan kalau katanya Fabio Quartararo, ia mengungkapkan bahwa Yamaha ini sebenarnya masih mengalami kekurangan signifikan pada tenaga mesin, alias tenaga mesin dari Yamaha V4-nya gitu. Itulah yang membuat Yamaha masih tertinggal dibandingin dengan Ducati, dibandingin dengan Aprilia gitu ya. Ini sekitar 12 km per jam kecepatannya dari Marc Marquez ya, apalagi di lintasan lurus seperti di sirkuit Ayrton Senna ini gitu. Dan Fabio Quartararo menilai bahwa kelemahan ini menjadi masalah utama dari Yamaha V4 dan mempengaruhi performanya di sirkuit ya, terutama di sprint race ini. Dan demikian Quartararo gitu mengaku bahwa timnya dan dia juga nggak punya banyak pilihan selain memaksimalkan paket yang ada gitu ya, paket Yamaha V4 sambil terus berusaha mencari solusinya gitu untuk bisa dia improve lagi ke depan sampai akhirnya nanti ya mudah-mudahan kita doain aja Fabio Quartararo punya kesempatan juga, punya peluang juga untuk bisa naik podium. Tapi satu hal yang pasti, ini Fabio Quartararo dia bilang happy ya, happy sempat bisa mengovertake dari Marc Marquez. Oke, terakhir ini adalah starting grid dari MotoGP Brazil 2026. Yang pertama itu ada Fabio Di Gia, kedua itu ada Marco Bezzecchi, ketiga itu ada Marc Marquez, keempat itu ada Fabio Quartararo, kemudian kelima ada Jorge Martin, keenam ada Ogura, Fermin Aldeguer ke-7, Alex Marquez ke-8, Pedro Acosta ke-9, kemudian ada Johan Zarco ke-10, Peko Bagnaia ke-11, dan juga Toprak Razgatlioglu ke-12. Jadi menurut kalian siapa nih kira-kira yang menjadi juara untuk main race ya ataupun balapan utama MotoGP Brazil 2026? Dan gimana juga nanti hasilnya untuk race dari Moto3 yaitu VD Ega dan juga ada Moto2 Mario Aji. Jadi simak terus ya review of the race gue, nanti gue juga akan bahas seputar ulasan balapannya gitu ya dari Moto3 dan juga MotoGP. Segitu dulu teman-teman, bye-bye semuanya.